Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mukhlasin. Pagi Pak. Ya, alhamdulillah kita bertemu untuk melakukan percakapan pra observasi supervisi akademik. Iya. Pak Mukhlasin sudah siap hari ini? Insya Allah siap Pak. Ya. Perlu diketahui oleh Pak Mukhlasin bahwa tujuan daripada pra observasi ini adalah untuk pengembangan diri dari Pak Mukhlasin sendiri. Iya. Kira-kira rencananya kapan Pak Mukhlasin akan bisa melaksanakan observasi nanti? Ya ini insya Allah kita rencanakan tanggal 22 Januari 2024 Pak. Gitu Pak Mukhlasin ya. Terus apa tujuan yang akan di kelas mana Pak Mukhlasin? Ini rencana kelas 12 TKJ 1 Pak. 12 TKJ. Iya. Tujuan di kelas nanti apa saja Pak? Ini ada dua macam Pak. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, untuk tujuan umumnya yaitu peserta didik dapat memutuskan pilihan karir yang akan diambil setelah lulus SMK. Itu secara umumnya. Kalau khususnya itu nanti peserta didik mampu menelaah tentang pilihan karir yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan pilihan karir yang sesuai dengan program keahliannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan strategi yang tepat untuk memilih karir sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Oke. Terus selanjutnya pada saat proses observasi nanti, Ya. di bagian mana yang mungkin akan saya amati, perlu saya amati Pak? Ini keaktifan Bapak. Oke. Oke. Gimana? Di sini kan nanti insya Allah saya menggunakan metode itu Pak, PBL, Problem Based Learning. Jadi anak-anak nanti tak kasih video di layar, anak memperhatikan. Habis itu anak-anak kita bagi kelompok. Nanti rencana ada 36, kita bagi 4 kelompok. Setelah itu anak-anak kita kasih LKPD ya Pak. LKPD itu di setiap kelompok itu mengerjakan satu. Jadi satu kelompok mengerjakan satu, anak-anak itu akan berdiskusi. Dan dari situ nanti kita presentasi, habis itu kita sinkronkan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu Pak. Terkait penggunaan medianya Pak Mukhlasin? Insya Allah kita pakai Pak, nanti kita menggunakan LCD, yaitu menggunakan film dan menggunakan PPT dari Canva Pak. Makanya tadi yang minta bagian yang harus saya amati bagian pada keaktifan siswa. Penggunaan media ini tadi untuk menstimulan anak supaya lebih aktif. Iya gitu Pak. Terus area pengembangan mana yang akan Bapak kembangkan nanti? Ini masalah anak-anak untuk pilihan karir ke depan Pak. Karena bagaimanapun anak-anak sampai detik ini kan masih bingung. Saya lulus itu mau kemana itu Pak. Oke. Terus harapannya setelah supervisi nanti bagaimana Pak Mukhlasin? Anak-anak bisa menentukan arah karirnya. Jangan sampai lulus SMK atau lulus kelas 12 dia bingung arahnya mau pilihan kerja, kuliah ataupun berusaha. Harus ada tujuan yang jelas seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Mukhlasin. Iya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Mukhlasin tadi. Sampai jumpa Pak Mukhlasin nanti kita pada tanggal berapa tadi? 22 Januari ya. untuk proses observasi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Mukhlasin atas waktunya pada kegiatan pra observasi supervisi akademik hari ini. Iya. Semoga nanti kita berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Iya. Dan diberikan kelancaran dalam proses observasi nanti. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Siapa yang gak masuk hari ini? Baik. Kenapa Febri? Sakit. Ya, kita doakan semoga Febri bisa berkumpul seperti kita lagi. Kita doakan dulu Febri. Oke? Berdoa mulai. Oke, set. Ya. Untuk pada pagi hari ini kita akan menggunakan atau kita akan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling kurang lebih waktunya 45 menit. Sebelum kegiatan dimulai, tadi kita sudah mendoakan teman kita berdoa dulu untuk diri kita biar nanti pelajaran kita lancar. Oke, silakan pimpin salah satu untuk berdoa. Oke, pimpin berdoa. Nah. Berdoa biasanya ayo. Ya.
Ya. Oke, terima kasih anak semuanya. Oke, sebelum kita melaksanakan layanan ini, kita SBK dulu ya, diperhatikan. Kalau nanti Pak Muklas bilang pegang rambut, kalian pegang rambut ya. Kalau nanti pegang hidung, dipegang. Tetapi kalian perhatikan Pak Muklas, jangan sampai keliru. Perhatikan ya, ini SBK dulu biar nanti kalian serius. Oke, pegang hidung. Ayo hidung. Pegang rambut. Rambut. Pegang mata. Oke, kuncinya adalah konsentrasi. Ada yang keliru. Oke, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan konseling, yaitu dengan tema atau topik pilihan karir setelah lulus SMK. Oke, lulus SMK mau kemana? Coba ada yang lulus SMK punya angan-angan. Oke, lulus SMK mau kemana? Berwirausaha. Melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah. Kuliah. Bekerja. Oke. Di sini Pak Muklas punya video. Silahkan kalian nanti amati. Silahkan kalian lihat. Nanti silahkan dieksplorasikan di diri kalian. Tapi setelah itu nanti kalian saya bagi kelompok untuk mendeskripsikan ide tadi. Saya bagi 4 kelompok. Berhubung tadi Febri yang masuk, nanti ada salah satu kelompok yang kurang satu ya. Jadi nanti ada 4 kelompok seperti biasa langsung gabung dengan teman-temannya. Gitu ya. Oke, bisa diperhatikan. Sebuah hal yang menjadi perhatian besar dari para peserta budaya. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang langsung menjadi bocah rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini aku akan mencari uang dan hidup akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan menemani di bangku kuliah, mereka juga berpikir aku pasti akan masuk ke perguruan yang mengambil jurusan yang aku idam-idamkan. Namun ia tahu berkata semua itu bukan hal yang mudah, ataupun hal yang dilakukan dengan segala boleh kata faktor saja. Semuanya belum tentu sejalan dengan ekspektasi indah yang selalu terbesit di pikiran. Disinilah semuanya dimulai. Disinilah juga banyak kenyataan yang dapat ditemukan. Ini aku, seseorang yang belum menjadi apa-apa, seseorang yang pernah duduk di bangku sekolah menengah 2 tahun yang lalu. Aku adalah seseorang yang selalu beranggapan bahwa memang menjadi pelajar itu menyenangkan. Pada saat itu, jika aku ingin punya uang, aku akan coba mengatakan dan berkata, aku minta uang. Sekarang aku tersadar bahwa kehidupan akan memihak kepada orang yang selalu berusaha dengan keras. Sudah banyak kutemui teman sekolahku dulu, dan mereka ini sudah jauh berbeda. Uang yang banyak dan banyak yang mumpuni ini sudah mereka raih. Beda dengan aku adalah salah satu penyandang gelar yang bisa membuat keluarga. Dulu insan yang sedapat itu pula atas semua itu. Kemudian Oke, dari video tadi kira-kira ada yang punya keinginan selain yang tadi sudah disebutkan di awal? Masih bingung. Kalau masih bingung, ini tak kasih LKPD sesuai dengan kelompoknya. Oke, bagi kelompok dulu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
seperti biasanya. Ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, ini kita kasih lembar SKPD, silakan nanti diisi. Nah, didiskusikan dengan kelompoknya, bisa melihat di Google apa pengen kuliah kayak apa atau pengen bekerja kayak apa. Setelah nanti selesai, kalian nanti mempresentasikan masing-masing dari kelompoknya. Dari mana yang sudah selesai nanti silakan untuk maju mempresentasikan. Kira-kira siap? Ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian mengerjakan. Cukup enggak? Oke, silakan dikerjakan. Kamu kelompok berapa? Mau pindah ini? Ayo sini. Bagi kelompok, ayo sini. Ayo pelan-pelan. Baik, dirembuk 5 menit cukup ya? Cukup. Kenapa lulus SMA itu mau kemana? Pertanyaan itu. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti ada pilih. Ada SMA itu lulusnya mau kemana? Bekerja, melanjutkan kuliah sama. Nah, silakan pilih masalah saya. Mau milih 3 dasar, gitu ya? Oke, silakan. Ayo. Oke, sudah? Sudah, yuk. Ditulis.
Oke, sudah semuanya? Belum? Oke. Oke, yang sudah coba bisa maju sambil yang lain bisa mendengarkan paparan dari temannya. Kelompok siapa dulu yang bersiap? Kelompok mana? Oke, kelompok mana? Tidak siap? Tidak. Oke, silakan dipresentasikan atau dipaparkan hasil diskusinya dengan kelompoknya tadi. Silakan. Oke, langsung maju di sini. Diperhatikan ya. Untuk yang lain, silakan kalian nanti memperhatikan apa yang dipaparkan sama teman kalian dan nanti silakan ditanggapi dan dikasih pertanyaan, ya. Dan jika belum terjawab, teman-teman yang lain juga bisa membantu menjawab. Oke. Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inovita Ramadhani. Saya Intan Nova Eliza. Saya Intan Ramadhani. Saya Begovi Irmawati. Saya Eki Widya Rahmania. Di sini kita akan presentasikan hasil dari diskusi kita untuk lulus SMK nanti. Kita akan berwirausaha, yaitu membuka Agak keras biar yang lain dengar. wirausaha Seafood. Ya. Terus. Coba dipaparkan aja dari hasilnya tadi. Ingin mewujudkan jiwa kemandirian untuk menuju sukses, dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja dari teman-teman yang masih belum bekerja, dapat menentukan lokasi kerja dan menumbuhkan jiwa manajerial dalam diri sendiri, mendapatkan penghasilan tidak terbatas dan bebas mengembangkan ide. Dari kelompok dua ini yang dipaparkan, kira-kira dari kelompok yang lain apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Saya ingin bertanya untuk kelompok 1, apa analisis atau strategi Anda untuk melakukan wirausaha tersebut? Apa diulangi? Apa analisis atau strategi Anda untuk melakukan wirausaha tersebut? Nah, strateginya, silakan. Melakukan promosi secara online dan Non online, offline dan online gitu ya. Ada yang lain yang ingin jawab, silakan. Atau dari kelompok yang lain yang ingin bantu? Cukup? Bagaimana mas jawabannya? Cukup. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Apa alasan kalian lebih memilih berwirausaha daripada bekerja atau kuliah? Oke, silakan. Kenapa kalian memilih berwirausaha daripada bekerja atau kuliah? ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum bekerja. Oke, yang lain ada ungkapan yang lain? Ingin Ini dulu, ya, ayo. Lebih mandiri lagi, mengeluarkan ide-ide. mengeluarkan ide sendiri. Oke, dari jawaban ini kira-kira cukup atau ada tambahan lagi? Cukup. Ada pertanyaan lagi? Oke. Cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan. Ditutup dulu tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini dilanjut dengan kelompok yang lain. Diperhatikan. Dari sini bisa diambil kesimpulan apa? Jadi kalian untuk SMK itu sudah punya anak-anak semuanya ya. Yang pertama untuk SMK mau kemana? Kerja. Sudah siap bekerja? Ya, karena kalian sudah dibekali kompetensi keahlian. Yang kedua, berwirausaha. Sudah siap?
Sudah. Ya. Kuliah? Tambah siap karena bodoh nawa itu saja. Oke. Dari awal sudah, materi sudah. Dari sini kesimpulan juga sudah. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ya, saya tutup dulu. Sebelum kita tutup, kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhsin. Alhamdulillah kita kembali dalam agenda untuk melakukan pasca observasi setelah kita melakukan proses coaching kemarin. Kira-kira dari hasil coaching yang sudah kita lakukan, bagaimana hasil yang dikembangkan oleh Pak Muhsin setelah proses coaching kemarin? Sesuai dengan tahapan, insya Allah sudah ada tahapan-tahapan dari awal sampai akhir Melalui tahapan alur cerita, ya. Jadi penanganan anak ataupun kita bertemu dengan anak ataupun yang lain, insya Allah sudah kita lalui sesuai dengan tahapan yang disampaikan. Terus kira-kira adakah peningkatan dari nilai yang mungkin bisa Bapak sampaikan dari angka 1 sampai 10? Kalau kemarin Bapak menyampaikan masih berada dalam posisi 6. Kalau dari sebelumnya yang anak-anak atau mungkin kita penanganan terhadap anak yang dulunya masih 6, dan alhamdulillah setelah kita lihat insya Allah sudah berubah naik Bapak. Jadi ada peningkatan yang sebelumnya 6 bisa masuk di 8 ataupun angka 9. Terus terkait yang Bapak diskusikan yang saya sampaikan ke saya kemarin terkait bagaimana permasalahan anak-anak, apakah permasalahan anak-anak tersebut seperti penyelesaian tugas dan lain sebagainya itu sudah dilakukan sesuai dengan tepat waktu yang Bapak sampaikan? Insya Allah sudah sesuai dengan schedule yang kita buat kemarin. Jadi memang ada kendala beberapa, cuman dari kendala itu akhirnya kita mendapatkan hasil yang diharapkan tadi. Terus apa kendala-kendala selama Bapak menerapkan proses yang kemarin ketika Bapak sampaikan ke saya? Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan pada panjenengan Pak, kendala-kendala yang pertama mungkin anak-anak juga mungkin motivasinya yang agak kurang. Tapi setelah ada arahan dari panjenengan untuk masukkan anak-anak, alhamdulillah ya seperti tadi yang dulunya 6 bisa naik ke 8 tadi. Apakah tahapan yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan target waktu yang Bapak rencanakan? Insya Allah sesuai. Terus siapa saja yang akhirnya ikut terlibat, ikut membantu kesuksesan tahapan Bapak itu tadi? Ya, kita kalau saya katakan hampir semuanya Pak, karena kita berkolaborasi, karena kalau kita sendiri tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan tadi. Apakah nanti akan ada tindak lanjut Bapak setelah yang itu? Insya Allah ada, karena bagaimanapun setelah ada penyebab, ada solusi dan pull up ke depan untuk memotivasi biar nggak berulang lagi seperti itu. Ada tindak lanjutnya harus itu. Terima kasih Pak Muhsin atas waktunya. Semoga target-target yang Bapak rencanakan kedepannya sesuai dengan harapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bapak Rani dan Bapak Hadik. Sangat pintar. Hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Dari pasca observasi tadi bisa diambil kesimpulan bahwa Bapak menerima semua masukan dari Bapak Rani selaku CGP, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan algoritma. Nah, kemudian juga Bapak sudah melaksanakan asesmen, ternyata ada peningkatan nilai dari 6 menjadi lebih bagus lagi. Kemudian juga ada kolaborasi dari Bapak Ibu, pada Bapak Ibu guru yang lain, dan alhamdulillah Bapak menerima ilmu dari Pak Rani sebagai CGP dikembangkan di sekolah. Kemudian
peningkatan hasil belajar siswa itu tadi juga akan dilakukan berbagai macam cara nih, misalkan menggunakan beberapa strategi pembelajaran, peningkatan berbagai macam media pembelajaran seperti itu. Terima kasih Bapak Rami, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.